Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazar Muhammad. Saya ingin memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan eh, bagaimana cara menyusun uraian naratif studi kasus, ya, terkait dengan studi kasus yang Bapak Ibu bisa kembangkan atau Bapak Ibu bisa narasikan terkait dengan studi kasus eh, pada proses pembelajaran di sekolah dasar, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu studi kasus yang nanti Bapak Ibu buat itu ada ada 4 paragraf ya Bapak Ibu ya. Ada 4 paragraf ya. Ada 4 paragraf di mana untuk paragraf pertama Bapak Ibu mendeskripsikan ya masalah atau kasus, ya, mendeskripsikan masalah atau kasus yang pernah Bapak Ibu alami, ya. Karena saya yakin tidak mungkin ada Bapak Ibu yang nggak pernah mengalami masalah dalam proses pembelajaran, ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat uraian naratif studi kasus, ya, bukan berarti diminta untuk mengidentifikasi dan menceritakan kasus yang sifatnya kriminal, bukan. Ya, masalah-masalah yang sifatnya selalu di bidang etika, bukan. Ya, tapi di sini masalah-masalah yang tentunya terkait dengan proses pembelajaran. Ya, tentu ada dan pasti kita semua sebagai guru ya bisa jadi pernah mengalami. Ya, jadi untuk paragraf pertama, ya, itu nanti Bapak Ibu deskripsikan masalah atau kasus. Contoh nih, bagi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar ya. Nah, misalnya, ini contoh uraiannya Bapak Ibu ya, untuk paragraf pertama. Di sebuah sekolah dasar di daerah pedesaan terdapat permasalahan yang signifikan terkait rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran matematika. Nah, ini kasus Bapak Ibu. Nah, jadi terkadang di sekolah dasar itu dan sering ya itu siswa kurang minat terhadap matematika dan matematika itu sering menjadi momok yang menakutkan bagi pada siswa. Ah, itu bisa jadi kasus Bapak Ibu ya. Jadi diuraikan. Nah, contoh uraiannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke uraiannya. Banyak siswa yang menganggap matematika itu sulit dan membosankan. Nah, itu kan kasus lagi tuh. Sehingga prestasi mereka cenderung rendah karena nggak senang dengan matematika, menganggap sulit ya. Sehingga prestasi mereka cenderung rendah dalam mata pelajaran ini, yaitu pelajaran matematika. Lalu guru menemukan bahwa metode pengajaran tradisional seperti ceramah dan pemberian soal tanpa aktivitas interaktif membuat siswa kurang tertarik. Nah, ini kan semua yang pernah kita alami nih, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya ceramah saja, nah, itu terkadang siswa bosan, ya, kurang interaksi antara siswa, ya, kurang menarik media yang ditampilkan. Siswa bosan, nah itu jadi masalah, ya. Nah, selain itu, fasilitas belajar yang minim dan kurangnya dukungan teknologi membuat pembelajaran menjadi kurang menarik dan tidak variatif, sehingga siswa mudah kehilangan fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa uraikan untuk paragraf 1 ya, karena tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa studi kasus yang diminta itu ada 4 paragraf. Ya, paragraf 1 diminta kita untuk mendeskripsikan masalah. Nah, ini contoh masalah ya. Contoh deskripsi masalah. Oke ya. Nah, lalu Bapak Ibu, kami tekankan lagi bahwa di setiap setelah Bapak Ibu selesai mengetik paragraf 1, jangan lupa klik tombol simpan ya. Klik tombol simpan ya. Tombol apa Bapak Ibu? Tombol simpan ya. Nah, jadi klik tombol simpan ya. Nah, jadi sebelum nanti setelah Bapak Ibu mengetik satu paragraf, jangan lupa klik tombol simpan. Tujuannya apa? Agar tersimpan yang sudah Bapak Ibu ketik. Ya, jadi Bapak Ibu mengerjakan studi kasus itu langsung pada laman UTBK ya, pada exam browser UTBK, di mana UTBK itu terdiri dari 60 soal, 50 soal pilihan ganda dan studi kasus, ya. Nah, jadi nanti ketika studi kasus, jangan lupa setiap 5 menit atau setiap selesai satu paragraf, langsung Bapak Ibu klik simpan, ya. Oke, paragraf 1 selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, paragraf yang kedua.
ya. Nah, paragraf yang kedua, kan tadi Bapak itu di paragraf satu sudah menjelaskan tentang kasus, sudah menguraikan tentang kasus, ya, kasus seputar pembelajaran, sudah Bapak Ibu uraikan, ya. Nah, di paragraf 2 Bapak Ibu tentunya menawarkan solusi untuk kasus itu, ya. Jadi memikirkan bagaimana alternatif solusi untuk kasus yang tadi Bapak Ibu deskripsikan di paragraf pertama, ya. Misalnya seperti ini uraiannya. Untuk mengatasi masalah ini, ya, untuk mengatasi masalah ini, yaitu masalah yang Bapak Ibu jelaskan tadi di paragraf eh, 1, ya, sekolah memutuskan, ya, untuk mengatasi masalahnya, sekolah memutuskan untuk mencoba pendekatan pembelajaran lebih interaktif, ya, sesuai dengan deskripsi masalah di paragraf 1, gitu ya, dan lebih menarik bagi siswa. Lalu salah satu alternatif solusi yang diimplementasikan adalah penggunaan media pembelajaran berbasis permainan, untuk masalah tadi, dan teknologi sederhana, ya. Guru merancang aktivitas melibatkan permainan matematika, seperti lomba cepat hitung dan juga menyusun modul berbasis aplikasi sederhana yang dapat diakses dengan perangkat terbatas yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya siswa bosan dengan pembelajaran monoton yang hanya ceramah saja, lalu dibuat pembelajaran itu jadi lebih interaktif, ya, sehingga itu bisa jadi salah satu alternatif solusi. Ya. Nah, selain itu, guru melakukan pendekatan personal untuk memahami kesulitan masing-masing siswa dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan mereka. Ya, lalu dengan cara ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa merasa lebih tertarik. Itu alternatif solusinya, ya. Dia memotivasi, membuat siswa menjadi lebih tertarik dengan cara ya menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif, ya. Dan tentunya media yang juga mendukung ya proses pembelajaran yang interaktif ya. Nah, selanjutnya paragraf 1 tadi apa Bapak Ibu? Deskripsikan masalah ya. Paragraf kedua ya uraikan tentang alternatif solusi. Paragraf ketiga ya uraikan hasil studi kasus ya. Nah, apa hasilnya setelah alternatif solusi dilakukan? Maka apa hasilnya? Ya, hasilnya apa? Ya. Nah, jadi setelah implementasi metode ini, yaitu metode yang tadi Bapak Ibu uraikan di paragraf kedua, hasilnya menunjukkan perubahan yang positif. Siswa mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap pelajaran matematika, lalu nilai rata-rata juga meningkat. Terdapat peningkatan signifikan dalam partisipasi dalam proses pembelajaran, serta antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Itu hasilnya. Ya, setelah solusi yang Bapak Ibu tawarkan itu diterapkan. Ya. Lalu para siswa yang awalnya merasa sulit dalam pelajaran ini, yaitu pelajaran matematika, kini menjadi lebih percaya diri dan aktif bertanya saat tidak memahami materi. Lalu pendekatan interaktif, terutama melalui permainan matematika, ternyata mampu membuat siswa belajar tanpa merasa terbebani. Ya, jadi selama ini kan matematika jadi momok yang menakutkan, sulit, rumit, gitu ya. Sehingga dengan metode yang permainan tadi, itu diharapkan itu tidak lagi menjadi momok yang menakutkan ya. Tidak lagi ada framing bahwa eh, matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Kenapa? Karena disajikan dengan metode yang lebih interaktif dan lebih menyenangkan. Sehingga beban-beban matematika itu sulit, matematika itu rumit, itu hilang ya pada saat pembelajaran dibuat menjadi lebih menyenangkan ya. Walaupun mungkin kontennya bisa jadi menakutkan ya. Di ketika konten menakutkan dikerjakan disajikan dengan menyenangkan, maka yang menakutkan itu jadi menyenangkan juga Bapak Ibu ya. Itu mungkin salah satu alternatif solusi ya. Oke. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga Bapak Ibu ya, di paragraf ketiga, paragraf keempat, sorry, sorry, paragraf keempat. Paragraf pertama, deskripsikan masalah. Paragraf kedua, uraikan alternatif solusi. Paragraf ketiga, uraikan hasil studi kasus. Paragraf keempat, ya, lalu buat pelajaran baik apa yang bisa dipetik dari studi kasus yang Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi apa pelajaran baiknya? Nah, misalnya uraian seperti ini. Studi kasus ini memberikan pelajaran bahwa kreativitas dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa sangat penting dalam proses pembelajaran.
Lalu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan minat siswa, terutama dalam mata pelajaran yang sering dianggap sulit, seperti matematika. Pendekatan personal dari guru serta pemanfaatan teknologi meskipun sederhana juga berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, ya. Selain itu, studi kasus ini mengajarkan bahwa dengan adaptasi dan inovasi, keterbatasan sarana bukanlah penghalang dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Itu lebih kurang seperti ini. Uraian paragraf keempat yang berisi pelajaran baik apa yang dipetik dari studi kasus yang dilakukan. Ya, baik Bapak Ibu, kami kembali mengingatkan jangan lupa Bapak Ibu di setiap paragrafnya jangan lupa klik simpan dan nanti terakhir setelah selesai semua juga jangan lupa klik simpan yang tersedia pada aplikasi Exam Browser yang digunakan untuk UTBK. Ingat Bapak Ibu jangan lupa klik simpan pada tombol simpan yang disediakan di aplikasi Bapak Ibu. Ya, baik. Akhirnya kita simpulkan apa tadi Bapak Ibu paragraf yang pertama buatlah narasi atau deskripsi eh, apa latar belakang masalah, ya. Atau katakanlah misalnya uraian singkat terkait eh, kasus, ya. Paragraf kedua alternatif solusi, solusi yang kita tawarkan apa? Lalu paragraf ketiga itu terkait dengan hasil studi kasus dan paragraf keempat terkait dengan pelajaran baik yang dapat dipetik setelah studi kasus itu kita lakukan, ya. Baik Bapak Ibu, ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, ya. Dan dapat menjadi ya bekal bagi Bapak Ibu untuk berlatih membuat studi kasus dan juga menjadi ide bagi Bapak Ibu nantinya pada saat Bapak Ibu mengikuti UTBK daring domisili. Ya, semoga sukses dan lulus Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.